Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baik pelajar Skapsa pada mata pelajaran PLSM kelas 11 semester genap, hari ini kita akan membahas tentang sistem kontrol elektronik injeksi. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Skapsa, pada pertemuan pertama di semester genap ini, mata pelajaran PLSM kita akan membahas tentang sistem kontrol elektronik injeksi. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi komponen sensor sistem kontrol elektronik injeksi. Lalu selanjutnya adalah menjelaskan prinsip kerja sensor sistem kontrol elektronik injeksi. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan cara perawatan berkala sensor tersebut. Lalu selanjutnya adalah cara mendiagnosis kerusakan sensor. Nah, setelah kita mengetahui cara mendiagnosis kerusakan sensor, hal yang harus kita bisa adalah apa? Yaitu menjelaskan cara memperbaiki kerusakan sensor. Nah, sebelum kita masuk ke materi terlalu dalam, kalian harus tahu dulu apa itu definisi dari sistem kontrol elektronik injeksi, yaitu adalah proses pengendalian antara bahan bakar, oksigen, dan bunga api sebagai prasyarat terjadinya pembakaran di dalam silinder yang dikendalikan secara elektronik. Jadi sebelumnya itu sudah ada sistem kontrol, tetapi tidak secara elektronik, yaitu secara mekanik, tetapi hasilnya masih belum optimal. Contohnya adalah pengendalian bahan bakar yang dilakukan secara sistem konvensional, yaitu menggunakan karburator. Tetapi yaitu hasilnya masih belum optimal. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kecanggihan teknologi, maka diciptakan sensor kontrol elektronik injeksi yang hasilnya lebih optimal dibandingkan sistem kontrol elektronik yang menggunakan mekanik. Nah, lanjut ke definisi sensor. Secara umum, sensor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinyal, dan kimia menjadi besaran listrik berupa tegangan, resistansi atau hambatan, dan arus. Nah, apa Bu kalau pengertian dari sensor sistem injeksi? Kalau tadi pengertian sensor secara umum, kalau ini adalah sensor adalah bagian pendeteksian yang bertugas mendeteksi informasi dan mengubahnya menjadi sinyal, lalu dikirim ke ECU atau Electronic Control Unit, atau yang kalian tahu dengan ECM atau Engine Control Module. Nah, jadi dari sensor itu fungsinya adalah mendeteksi informasi lalu dikirim ke ECU. Ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas macam-macam sensor secara garis besar, yaitu ada manifold absolute pressure sensor, lalu ada total position sensor, lalu ada intake air temperature sensor, lalu engine oil temperature sensor, lalu ada bank angle sensor, lalu ada crankshaft position sensor, dan yang terakhir ada oxygen sensor. Nah, ini adalah skema sistem kontrol EVI. Ya, jadi pada sistem kontrol elektronik injeksi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada K-Jitronic atau KFI. Yang kedua ada L-Jitronic atau LFI. Lalu selanjutnya ada D-Jitronic atau DFI. Nah, yang terbaru itu ada IMS atau Engine Management System, atau yang kalian kenal dengan kata EVI atau Electronic Fuel Injection. Nah, skemanya seperti ini. Nah, jadi ada sensor, lalu ada kontrol, lalu ada aktuator. Nah, inputnya itu adalah sensor ini, macam-macam sensor tadi. Lalu diproses atau dikontrol di ECM atau ECU. Lalu outputnya apa? Outputnya yang ada di aktuator ini atau di injektor. Nah, langsung masuk ke sensor yang pertama, yaitu ada crankshaft position sensor atau CKP sensor. Itu adalah serangkaian peralatan elektronik yang digunakan pada motor pembakaran dalam
untuk memonitoring posisi atau kecepatan putar crankshaft. Nah, informasi yang didapat dari sensor itu akan digunakan ECM atau ECU untuk mengontrol waktu pengapian dan parameter-parameter lainnya. Contohnya itu adalah jumlah injeksi bahan bakar, lalu pengaturan waktu injeksi. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu ada CKP sensor itu sendiri atau pickup coil, lalu ada flywheels atau rotor, lalu ada tonjolan atau reluktor. Nah, flywheels atau rotor itu adalah bagian yang bergerak. Jadi pada saat rotor ini bergerak, maka tonjolan ini akan berada di pickup coil atau CKP sensor, akan melewati. Nah, setiap sudut 30 derajat, ya. Contohnya ini, antara nomor 1 sama nomor 2. Ini kan ada sudut 30 derajat, itu pasti ada tonjolan atau reluktor. Nah, tetapi pada bagian flywheels ini ada bagian, ada sudut 60 derajat. Ini adalah fungsinya di mana ECU akan membaca informasi dari CKP sensor untuk mendeteksi kecepatan putaran mesin itu berapa. Nah, jadi saya harap kalian paham ya. Nah, selanjutnya itu ada throttle position sensor, yaitu fungsinya untuk mendeteksi sudut bukaan throttle valve. Nah, di mana dipasangnya, Bu? Jadi, TP sensor atau throttle position sensor itu dipasang pada sumbu yang sama dengan throttle valve dan memiliki sebuah variabel resistor. Memakai sebuah variabel resistor, yaitu adalah resistor yang bisa berubah-ubah nilai hambatannya, yang berubah berdasarkan pembukaan throttle. Nah, pada throttle position sensor, apabila valve terbuka, maka tegangan yang dikirim ke ECU itu menghasilkan 4,7 volt. Ya, ingat-ingat. Jadi pada saat valve terbuka, maka TP sensor akan menghasilkan tegangan untuk dikirim ke ECU sebesar 4,7 volt. Nah, apabila valve dalam keadaan tertutup, maka TPS sensor akan menghasilkan tegangan lalu dikirim ke ECU sebesar 0,5 sampai 0,7 volt. Jadi kalian harus tahu ya, berapa tegangan yang dihasilkan pada saat valve terbuka dan valve tertutup. Jadi diingat-ingat, kalau valve terbuka maka tegangan yang dihasilkan adalah 4,7 volt. Kalau valve tertutup maka tegangan yang dihasilkan adalah 0,5 sampai 0,7 volt. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Manifold Absolute Pressure Sensor atau MAP sensor. Nah, di sini letaknya. Itu yang warnanya hijau. Ya. Nah, ini adalah body dari throttle. Nah, MAP atau Manifold Absolute Pressure Sensor itu dipasang untuk mendeteksi jumlah udara yang mengalir ke dalam mesin. Ya, jadi untuk mendeteksi jumlah udara yang mengalir ke dalam mesin dengan cara mendeteksi perubahan tekanan pada intake manifold atau saluran masuk manifold. Ya. Nah, untuk MAP sensor itu terdiri dari dua, yaitu ada pressure sensor device. Yang pertama adalah MAP sensor terdiri dari yang pertama ada pressure sensor device, yang kedua ada amplifier. Nah, lanjut kita akan membahas tentang intake air temperature sensor atau disingkat dengan IAT sensor yang berfungsi untuk memberikan sinyal ke ECU berupa informasi atau deteksi tentang suhu udara yang masuk ke intake manifold. Nah, jadi di IAT sensor itu menggunakan termistor juga, yaitu yang jenisnya NTC. Jadi di termistor itu ada dua, yaitu PTC sama NTC. Nah, kalau NTC itu bisa dilihat dari karakteristiknya seperti ini. Jadi temperatur itu berbanding terbalik dengan besar
resistansinya. Jadi, apabila temperaturnya itu semakin tinggi, maka resistansinya itu semakin kecil. Ya, bisa dilihat dari sini ya. Ini contohnya temperaturnya ada 80 derajat. Maka resistansi yang dihasilkan itu adalah 0,2 kilo ohm. Jadi beda ya. Apabila seperti ini, apabila temperaturnya ini sekitar 20 derajat, maka otomatis resistansi yang dihasilkan itu lebih besar. Jadi nilai temperatur itu berbanding terbalik dengan nilai resistansi. Nah ini, jadi yang warna biru ini adalah IAT sensor. Lanjut ke engine coolant temperature atau ETC sensor dan engine oil temperature sensor atau EOT. Nah jadi ada dua, ECT dan EOT. Nah, sensor EOT dan ECT berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu mesin. Nah, sensor tersebut dipasang tergantung pada metode pendinginan mesin. Jadi ini hampir mirip ya, ECT sama EOT. Nah, perbedaannya itu apa? Ini, sensor ECT dipasang pada mesin dengan pendinginan cairan atau coolant. Jadi diambil kata-kata coolant dan oil. Ya, jadi kalau ECT dipasang pada mesin dengan pendinginan cairan. Nah, kalau EOT itu menggunakan pendinginan udara. Jadi pada sistem kontrol elektronik injeksi itu ada tiga sistem yang menggunakan temperatur. Yang tadi, yang pertama itu ada ini tadi intake air temperature. Lalu yang kedua ada ECT atau engine coolant temperature. Lalu yang ketiga itu ada engine oil temperature. Jadi perbedaannya antara ECT sama EOT ya itu tadi. Kalau ECT menggunakan pendinginan cairan, tapi kalau EOT menggunakan pendinginan udara. Gampang ya? Nah ini. Jadi kalau motor kalian menggunakan sistem kontrol elektronik injeksi IMS, pasti motor kalian memiliki bank angle sensor. Jadi pada saat terjatuh atau pada saat kemiringan 55 derajat atau lebih, itu pasti motor kalian akan otomatis mesinnya mati. Karena apa ya? Karena ada bank angle sensor yang berfungsi untuk mengirim sinyal atau informasi ke ECU saat motor terjatuh dengan sudut kemiringan yang telah ditentukan. Dan membuat ECU memberikan perintah untuk mematikan injektor, koil pengapian, dan pompa bahan bakar. Ya, jadi apabila motor kalian dalam keadaan terjatuh dengan sudut kemiringan 55 sampai 55 derajat lebih, itu otomatis mesin kalian akan mati. Karena apa? Karena itu bank angle sensor akan mengirimkan informasi ke ECU, sehingga membuat ECU memberikan perintah untuk mematikan injektor. Ya, mematikan injektor, lalu koil pengapian dan pompa bahan bakar, sehingga mesin kalian otomatis akan mati sendiri. Karena apa? Apabila pada saat kalian terjatuh, lalu motor kalian tetap menyala, otomatis yang pertama, kecelakaan itu membuat lebih parah. Dan yang kedua, takutnya apabila saat kalian terjatuh dan mesin kalian itu masih menyala, terjadi percikan api. Kan kita nggak tahu ya pada saat kecelakaan. Nah, jadi takutnya apabila terjadi percikan api, lalu menyambar ke bahan bakar, otomatis motor kalian akan terbakar dan itu akan memperparah kecelakaan. Jadi sama ya seperti skema yang tadi. Jadi ada sensor input, lalu ke ECU untuk proses atau kontrolnya, lalu ke outputnya. Ya, yaitu ada injektor, ignition coil, lalu full pump. Nah, ini ada pertanyaan, gimana Bu? Apabila motor kita itu dalam keadaan menikung, ya, jadi kalian pasti pernah ya dalam keadaan menikung, tetapi sudut kemiringannya itu kurang melebihi 55 derajat. Tapi saya yakin saat kalian mengendarai motor, saat kalian menikung, pasti sudutnya tidak melebihi 55 derajat ya, karena itu sangat berbahaya.
Tapi ini ada pertanyaan, bagaimana nih sepeda motor apabila saat dalam keadaan menikung dengan kemiringan melebihi 50 derajat? Apakah motor kalian itu mesinnya akan mati atau tidak? Nah, jadi ini penjelasannya. Jika sepeda motor sedang dijalankan pada posisi menikung, walau kemiringannya melebihi 55 derajat, ECU atau ECM tidak akan meng-off-kan ketiga komponen tersebut. Nah, karena apa? Karena pada saat menikung terdapat gaya sentrifugal yang membuat sudut kemiringan pendulum atau bandul, ya. Jadi ini pendulumnya atau bandulnya pada ban angle sensor itu tidak sama dengan kemiringan sepeda motor. Jadi ini penjelasannya. Jadi pada saat menikung itu pendulumnya dengan beratnya itu tidak sama. Karena apa? Karena ada gaya sentrifugal. Nah, pada saat terjatuh, ya ini posisi pendulumnya sama dengan beratnya, maka otomatis mesinnya itu akan mati. Jadi beda ya. Jadi pada saat terjatuh dengan sudut kemiringan 55 derajat, otomatis mesinnya akan mati. Tetapi pada saat berbelok atau menikung, itu mesinnya tidak akan mati. Karena ya ini, karena ada gaya sentrifugal. Nah, yang terakhir itu ada oksigen sensor. Fungsinya apa, Bu? Yaitu untuk memperbaiki percampuran antara udara dan bahan bakar dengan cara mendeteksi konsentrasi oksigen yang dikandung dalam gas buang. Ya, jadi ini bentuk dari sensor oksigen itu. Ya, nah di sini adalah saluran buangnya. Nah, di oksigen sensor itu ada dua permukaan, yaitu permukaan dalam dan permukaan luar. Jadi, oksigen sensor terpasang pada pembuangan kepala silinder. Ya, jadi terpasang di sini. Nah, permukaan luar dari sensor itu berhubungan langsung terhadap gas buang. Dan permukaan dalam berhubungan langsung terhadap udara atmosfer. Ya, jadi bisa diingat-ingat, kalau permukaan luar dari oksigen sensor itu berhubungan langsung terhadap gas buang. Ya, kalau permukaan dalam itu berhubungan langsung terhadap udara atmosfer. Nah, ini adalah tugas kalian untuk materi kali ini. Yang pertama adalah sebutkan macam-macam sensor pada sistem kontrol elektronik injeksi. Tadi kan sudah saya jelaskan, ada banyak macam-macam sensor, itu kalian sebutkan. Lalu yang kedua, berapa tegangan yang dihasilkan TP sensor atau total position sensor apabila throttle valve dalam keadaan terbuka dan tertutup. Tadi juga sudah saya jelaskan, tegangan yang dihasilkan itu berapa apabila valve dalam keadaan terbuka dan tertutup. Lalu yang ketiga adalah apa perbedaan dari ECT dan EOT. Lalu dan yang terakhir adalah apa yang terjadi apabila sepeda motor kalian dalam keadaan berjalan lalu dalam keadaan menikung dengan sudut 55 derajat. Apakah mesin kalian akan tetap menyala atau langsung mati? Dan jangan lupa memberikan alasannya. Kerjakan tugas tersebut lalu kumpulkan di Google Classroom. Ingat, jangan lupa untuk memberikan identitas kalian, nama, beserta kelas di atas jawaban. Sekian penjelasan materi kali ini, semoga kalian paham. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi kali ini mengenai sistem kontrol elektronik injeksi. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.